Hujan bagi saya adalah curahan rahmat yang luar biasa sehingga kita bisa hadir bersama di tempat ini. Ibu Ketua Penggerak PKK bersama para pengurus yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu dan Bapak staf ahli yang saya hormati, Bapak Asisten 2, Bapak Camat bersama kawan-kawan kepala desa, tokoh-tokoh adat, Bapak Kapolsek yang saya hormati, hadir juga teman-teman OPD, ada Pak Nando, Dr. Nando yang juga turunan Sonaf Maan. Ya, mari berikan tepuk tangan untuk beliau. Ya, sebagai Pak, ini Pak Nando. Ya, tentu kita berikan apresiasi karena tidak sembarangan. Tidak sembarangan semua orang, semua umat manusia disebut Pah atau disebut Loro, disebut Liurai, disebut Nain, disebut Fukun, disebut Dato. Itu tidak sembarang. Demikian juga hadir ada Pak Dinas Tenaga Kerja, Pak Vincent Babu, Pak Kadis PU, PMD, dan ada putra Dapil 3 juga, Pak Kadis Perhubungan, Pak Ferdiun. Ya, keistimewaan beliau, tandanya dia membangun, masuk kota beton dan ada penunjuk arah, kemudian ada stopan lampu merah, itu ingat sudah itu Pak Ferdiun ada di situ. Ya, saya perintahkan beliau dan tepati janji, demi janji. Beliau menjawab, ya Pak Bupati saya usahakan tanggal 28, 29 Desember bisa nyala. Ternyata sebelum itu malah sudah nyala. Ya, ini luar biasa. Saya objektif. Saya tidak mau melihat siapa, yang saya lihat adalah kerja untuk membangun Melaka. Ya, politik sudah selesai. Ketika saya diundang secara adat, saya tidak boleh membeda-bedakan siapapun dia. Ya. Saya siap hadir. Jangankan hujan. Tadi kalau ada api pun saya bisa loncat api itu untuk masuk ke sana. Ya. Api cinta maksudnya. Memang orang Maan kalau ngomong cinta pasti senyumnya lain. Ya. Jadi saya berterima kasih karena saya dihargai. Tidak perlu hormat saya, tapi minimal saling menghargai. Karena kalau nanti saya terima kasih karena saya dihormati, nanti saya dibilang gila hormat. Saya tidak suka istilah itu. Orang yang gila hormat itu orang sombong. Tapi orang yang dihargai karena kita semua sama di depan Tuhan. Kita semua diciptakan oleh Maha Kuasa sama. Hanya bedanya saya dipercaya untuk menjadi bupati. Tapi besok lusa saya diganti, ya sama seperti Bapak Mama. Dan saya sangat menghargai dan menghormati adat, budaya. Jadi kalau ada yang datang mengundang secara adat, kecuali saya tidak ada di Melaka. Kalau saya ada di Melaka, dimanapun akan saya hadir. Itu sudah komitmen. Karena saya ingin bersahabat tambah banyak. Lebih baik banyak sahabat, banyak keluarga, banyak teman daripada banyak musuh. Saya tidak suka bermusuhan. Saya lebih suka berteman, berkawan. Karena itu teman-teman saya OPD, tiap pagi saya rapat, saya selalu ingatkan kepada mereka. Kalau Anda ingin supaya temanmu, sahabatmu
tetap akrab dengan diri kita, ada 4 hal. Komitmen berteman, komitmen berkawan, punya komitmen, konsisten. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, komitmen, punya komitmen, konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua itu menjaga rahasia kawan. Baik sonde baik, kawan sendiri lebih baik daripada cari kawan di tetangga sebelah, belum tentu baik. Jaga teman itu lebih baik. Tidak usah saling menghujat. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jaga rahasia kawan. Mulut jangan ember besar. Kalau ember besar nanti bocor. Ya, ember kecil saja. Tapi jaga supaya jangan kepenuhan ember kecil itu. Kepenuhan juga tumpah. Jadi terukur. Tidak usah janji ke sana kemari, tidak usah ngomongin teman kemana ke sana ke situ. Dia percaya kepada kita sehingga dia mau curhat, sehingga dia mau menyampaikan kepada kita. Berarti dia percaya dengan kita. Kalau tidak, untuk apa? Dan yang ketiga itu adalah pengampunan. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Ampunilah sesamamu. Kan tiap hari kita selalu berdoa Bapa kami kan? Ada yang berdoa Bapa kami? Nah, berarti orang Katolik semua tuh. Nah, berdoa Bapa kami habis, jangan menipu, jangan berdusta di antara kita. Bapa kami itu harus dilaksanakan. Ya. Hujan berkat, tidak apa-apa. Sebentar dia berhenti. Ya. Dia tahu yang datang juga Pak Nando juga yang datang. Jadi dia tahu, dia harus menyambut yang punya wewenang. Dan ini alam. Ini alam. Tapi kalau kita minta dia berhenti, tidak apa-apa. Gitu. Jadi tidak usah tolak kiri ibu. Tenang aja karena dia pasti berhenti. Ya, yakin. Sebentar lagi dia berhenti. Ya. Jadi saya harus sampaikan pengampunan. Dan yang berikut, saya harus punya waktu luang. Jadi kalau Bapak Mama datang, capek-capek dari Maan ke Weleun, kemudian saya tidak ada waktu, pasti sedih, sakit, galau, tidak yakin, tidak percaya. Pemimpin model apa kita datang, tidak buka pintu. Waktu kampanye janjinya manis. Siang malam siap melayani. Begitu jadi sembunyi di keteknya siapa. Nah, ini kan tidak boleh. Sehingga siapapun datang ke rumah, saya terima. Karena itu komitmen yang saya katakan tadi. Karena saya juga ingin bersahabat dengan keluarga di Maan. Saya juga ingin bersahabat dengan keluarga di Maan. Jadi kita serahkan semua kepada Tuhan. Ini hari ini berkat, hujan bisa datang, bisa membasahi bumi, bisa menyuburkan tanaman. Ini semua rezeki, berkat. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada leluhur, karena kita punya leluhur Maan. Maka itu kita datang. Kalau tidak ada leluhur, kita tidak bisa mencari leluhur. Bersyukur kepada alam Melaka, menyediakan bumi dengan segala isinya begitu bagus. Dan tentu Maan akan menjadi lampiran peraturan daerah untuk dimasukkan sebagai salah satu tokoh atau fukun yang berhak untuk menerima juga insentif dari pemerintah daerah. Saya catat, saya tidak sembarang datang. Saya datang, saya keliling, saya catat. Sehingga besok lusa, kalau saya buka perda itu, lampirannya Maan tidak ada, saya bertanya. Karena saya ingat, saya datang sendiri. Dengan keluarga. Hujan-hujan. Lalu tidak dilampirkan, ya saya protes. Atau saya tidak tanda tangan. Semua bisa tidak terima. Jadi saya catat, saya keliling kemana-mana, saya catat. Karena mohon maaf, bukan sombong. Saya satu orang yang tidak suka sombong. Tapi mohon maaf,
Kalau Simon Nahak tidak memikirkan untuk insentif hukum, tidak ada orang berani melakukan itu. Tidak ada. Tapi kenapa saya harus pikirkan itu? Karena hidup di Melaka harus menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara agama, keseimbangan antara adat, keseimbangan antara pemerintah, ini harus dijaga. 3 pilar keseimbangan ini harus dijaga. Dan keyakinan kami di selatan, di Fehan, 3 pilar ini menjadi tungku. Nenek moyang saya dulu masak itu pakai tungku. Kalau tidak tahu namanya lelian. Lelian kebau. Bukan kebau itu bukan kuda, tidak. Karena kami di Fehan itu kiasannya cukup banyak. Ya, kalau bilang tolo nanti salah pleset agak repot itu. Ya. Jadi kami hati-hati sekali menggunakan kata tolo. Karena pleset berbahaya. Bisa berurusan dengan Pak Kapolsek. Ya. Jadi harus dijaga. Satu melambangkan agama, satu melambangkan pemerintah, satu melambangkan adat. Dan eksistensi masyarakat hukum adat harus dilestarikan, harus diperdayakan. Dan ini konsep. Jadi Hanoi, hukum sia, itu Hanoi malu. Hanoi neme, itu Hanoi nau. Kira-kira begitu. Bele itu? Nah, kalau bele di sini saya yakin cukup lumayan bahasa Tetum. Jadi kita bisa bicara, kita bisa diskusi. Memang masih ada waktu lah. Jam 1 baru perut boleh nuntut. Ya, jangan jam 12 sudah perut sudah nuntut. Nah, habis makan tidur, nah itu jangan. Nanti kapan Melaka maju. Saya harus sampaikan, karena ini kan baru pertama kali saya datang di tempat ini. Tapi luar biasa, masyarakat antusias, semua hadir, ada ulu hetin. Woi, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita sendiri. Saya senang. Ini akan menjadi perhatian. Dan biasa saya keliling supaya saya juga lihat-lihat jalan-jalan. Kalau masih meronggeng, tadi sudah tala ada, tadi likurai, sepanjang jalan masih goyang-goyang, ya saya tentu berusaha supaya berikutnya kalau boleh goyangnya jangan terlalu kasar. Goyang halus. Ya. Kalau jalannya rusak kan goyangnya kasar kan. Kalau jalannya mulus, goyangnya halus. Ya. Ini yang kita mesti perhatikan. Dan Bapak Mama kalau belum memahami betul program, karena tentu waktu pilkada saya tidak keliling semua desa. Program kerja Simon Nahak Kim Taolin itu namanya Sakti. Sakti itu yang pertama itu menyiapkan swasembada pangan. 2022 kita fokus untuk beras Nona Melaka. Kita fokus. Sementara karena masa peralihan, saya masih fokus untuk membangun kota Betun dulu. Ya, supaya besok lusa Bapak Mama datang ke Betun, wah ini sudah kota. Karena ada lampu jalan, ada lampu yang menunjuk kita kemana, ada arah yang menunjuk, ada juga larangan. Jadi kalau merah itu stop. Jangan lari lewat terus balik lagi. Ini kenapa lampunya 3? Nyalanya 3. Saya heran karena keluarga saya ada bertanya-tanya. Tiap malam mereka menonton, bertanya kenapa lampunya belak atau tolu. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Dan yang ngomong mau nonton itu orang saya di kota Betun. Saya ketawa juga. Kalau orang saya di Maan wajar. Orang Betun sendiri mau nonton. Dikira pertunjukan yang baru. Tapi bagus Pak Ferdi. Kita ada pertunjukan yang bagus, tapi yang jelas nanti besok ke Betun hati-hati karena sudah ada lampu jalan dan lampu lalu lintas. Kalau merah stop, kuning hati-hati, hijau boleh jalan terus. Ya, terus ada namanya zebra cross, ada putih. Nah, itu bukan berarti gambar-gambar untuk seni saja, tidak. Itu untuk membatasi jangan lewati itu. Tidak boleh, dan juga kasih space, kasih ruang, karena nanti yang jalan kaki mau jalan lewat situ. Nah kalau mau di motor, mobil, parkir, oh ini matlah anon ini.
Nah ini kan harus disadari karena aturan. Tapi hari Senin kami akan sosialisasikan supaya bisa digunakan. Jadi Bapak Mama yang pilih saya tidak salah pilih. Yang belum pilih saya 2024 pilih saya lagi supaya kita bisa. Asik. Ya. Itu yang ditunggu-tunggu. Orang politik itu kan kesana kemari, tapi ujung-ujungnya kan. Nah, karena pilih saya tidak rugi, pasti bupatinya datang, ya kan, pergi ke rumah mau terima, itu. Jadi ini sudah kita tunjukkan bukti. Dan mohon maaf untuk teman-teman, kalau curi uang negara bersiap-siap, saya tidak ampun. Ya, biar kita bersaudara, biar kita bersahabat. Tapi kalau Bapak Mama curi uang negara, siap-siap untuk saya proses. Saya tidak peduli. Karena kita harus kasihani rakyat. Itu uang rakyat. Jadi Bapak Mama yang mau jadi kepala desa, lihat apa yang kurang di desa, perhatikan masyarakat desa. Jangan kasih mereka sedih, jangan kasih mereka susah. Jangan. Kita dipilih untuk melayani mereka. Jadi tolong yang ingin jadi kepala desa, siap-siap untuk jadi pelayan. 1x24 jam siap untuk melayani masyarakat kita. Jangan membiarkan mereka menangis. Jangan juga mengadu masyarakat. Karena waktu Bapak jadi penjabat desa atau kepala desa tidak didukung, kemudian Bapak naik, Bapak pilih kasih. Tidak boleh. Lihat saya kan. Saya tahu Maan tidak pilih saya, tapi saya bilang tidak, saya harus datang. Gitu. Saya harus datang. Saya tahu Bani-Bani tidak pilih saya. Saya cari Pak Wande Tauli. Saya bawa puskesmas ke sana. Tidak boleh beda-bedakan. Karena saya sudah jadi bupati. Saya harus siap melayani semua orang. Semua warga saya. Jalan-jalan juga saya akan perhatikan di Dapil 3. Gitu. Karena selama ini kan hanya di Wehan. Sekarang kita harus siapkan itu. Hanya kasih saya waktu, karena saya harus menata kota Bitung. Supaya ada ciri, ada nampak ibu kota kabupaten. Jadi saya fokus untuk membangun kota Bitung dulu. 2021, 2022 saya lagi fokus. Sampai dengan kantor bupati kalau tulangnya sudah naik, mulai orang bangun, baru saya mulai mengincar Maan di sini. Ya, pasti saya harus bangun. Tapi kasih saya prioritas dulu. Kartu Malaka Sehat, kalau Bapak Mama belum dapat, urus dan daftar. Bagi yang belum dapat BPJS, kemudian mau berobat, silakan urus supaya dapat juga kartu Malaka Sehat. Anak-anak kita yang cerdas, pintar, tapi orang tua tidak mampu, silakan. Kita ikuti di sekolah-sekolah. Karena berikut kita akan terbitkan lagi kartu Malaka Pintar atau kartu Malaka Cerdas. Itu kita lakukan terus untuk melayani masyarakat kita. Jadi yang tidak mampu, anaknya pintar, tidak usah khawatir. Pemerintah pasti memperhatikan. Karena itu program harus dijalankan. Nah, audit jalan terus. Yang kerja proyek di atas tidak beres, siap-siap karena saya akan bawa audit. Itu. Kerja harus berkualitas. Karena program kan sakti. Menyiapkan swasembada pangan, kemudian memperkokoh adat istiadat, perda hukum sudah jalan. Ya, teman-teman sering bisik untuk perbaikan sana sini, ya memang harus kita perhatikan. Ya, kualitas harus bekerja secara kualitas. Lalu kita harus ada tata kelola, kelola birokrasi, kelola juga sumber daya alam kita, dan tentu juga harus lihat infrastruktur yang ada. Ya kita akan terus bangun. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan masih ada waktu 15 menit. Kita kasih kesempatan buat warga